Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dari Prodi Informatika A Angkatan 2021 dengan NIM 2109-106010 atau NIM akhiran 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code yang saya buat dalam bahasa Python dari soal kuis 2 metode numerik dari mata kuliah metode numerik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk ke soalnya. Yang pertama, selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini. 3x plus y sama dengan 44, persamaan 1, kemudian persamaan 2-nya 5x plus 2y sama dengan 9. Kita disuruh untuk menyelesaikan dengan metode substitusi. Yang pertama di sini ada print persamaan 1, ax plus by sama dengan c, print input, nanti user yang akan menginput, ketika codingan di run, user akan menginput nilainya. Di sini, nilai 3 ini saya ibaratkan A, kemudian nilai 5 saya ibaratkan B, dan nilai 44 saya ibaratkan C. Nah, nanti kemudian di sini saya menggunakan tipe data float, di mana di tipe data float ini atau fungsi float ini mengembalikan bilangan ke dalam bentuk float atau bilangan dengan titik. Jadi fungsi ini akan mengubah argumennya yang berupa bilangan menjadi tipe float atau bilangan desimal. Kemudian nanti user akan menginput nilai A, nilai B, dan nilai C. Sama seperti persamaan 1, persamaan 2 pun begitu. Nilai 5 ini saya ibaratkan P, cuma berbeda variabel doang. 2 saya ibaratkan Q, dan 29 saya ibaratkan R. Tetap menggunakan tipe data float, dan user nanti akan menginput nilai P, menginput nilai Q, dan menginput nilai R. Adapun rumusnya untuk mencari nilai X, ini, C kali Q dikurang R kali B, per A kali Q dikurang P kali B. Kemudian untuk mencari Y, 1 per B dikali C dikurang A kali X. Outputnya saja biar kelihatan rapi, dan akan ngeprint proses pencariannya juga nanti, dan ketika di run akan menjadi seperti ini. Persamaan 1, AX plus B sama dengan C. User menginput nilai A, 3, B, 5, C, 4, 44. Begitupun dengan persamaan kedua, user menginput nilai P, 5, Q, 2, R, 29. Dan masuk ke perhitungan persamaan linear 3x plus 5y sama dengan 44, 5x plus 2y sama dengan 9. Mencari nilai x 5, 44 plus dalam kurung 44 plus min 5y tutup kurung per 3 plus 2y sama dengan 29. Sehingga hasilnya yang keluar adalah y sama dengan 7. Kemudian mencari nilai x 3x plus 35 sama dengan 44 x, sehingga keluar nilai X sebesar 3. Solusi SPLDV pada soal ini, X sama dengan 3, Y sama dengan 7. Kemudian kita lanjut yang kedua. Soalnya sama, selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini dengan persamaan 1, persamaan 2, cuma menggunakan metode eliminasi. Dalam source code kali ini saya menggunakan fungsi def, di mana fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Di sini user tidak akan menginput karena nilainya atau angka yang kita mau masukkan ada dalam codingan. Untuk yang pertama, saya tulis def eliminasi X1, Y1, C1, X2, Y2, C2. Kemudian penyelesaian metode eliminasi seperti print penyelesaian metode eliminasi itu judul. Masuk ke persamaan 1, persamaan nilai Y seperti ini, print X1 plus Y1 sama dengan C1, kemudian untuk persamaan 2, X2 plus Y2 sama dengan C2, nanti X2 di atas, X1 di bawah, agar untuk persamaan X ini bisa hilang, kita mengeliminasi X. Prosesnya seperti ini, proses 1 selesai, kemudian kita lanjut ke proses kedua, yang nanti kita itu akan mengeliminasi Y-nya. Tadi kita mengeliminasi X, selanjutnya kita mengeliminasi Y, agar kita bisa menemukan nilai X dan nilai Y. Proses 2-nya, X1 plus Y1, C1, X2 plus Y2 sama dengan C2. Kemudian Y2 ditukar ke atas, Y1 dikalikan Y2, Y1 dikalikan Y2, Y2 dikalikan Y1, agar nilai Y1 dan Y2 itu bisa 0. Kemudian di sini kita masukkan dalam kode A, nilai A itu sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 44, P sama dengan 5, Q sama dengan 2, R sama dengan 29. Eliminasi A, B, C, P, Q, R. Eliminasi di sini adalah nilai yang akan masuk di sini tadi X1, Y1, C1,
Y2, C2. Dan nilai itu, nilai eliminasi adalah nilai ini, A, B, C, P, Q, R. Sehingga nanti bisa terhitung dan ketika di run, akan keluar seperti ini. Persamaan 1, 3X plus 5Y, persamaan 2, 5X plus 2Y, 9. Kemudian proses eliminasi nilai Y, kita eliminasi Y dengan menukar, dikalikan semua 3X kali 5, 5Y kali 5, 4 dikali 5, sehingga hasilnya 15X plus 25 sama dengan 220, begitupun yang di bawah dikali 3, sehingga hasil yang dihasilkan oleh Y ini sama dengan 7. Kemudian untuk mencari nilai X-nya sama seperti nilai Y, cuma yang dieliminasi adalah nilai X. Yang dieliminasi adalah nilai Y. Yang kalau di atas tadi, mohon maaf ada kesalahan, di atas tadi yang kita eliminasi itu nilai X. Makanya di atasnya 5, ini 5, dan ini 3. 3 di bawah sini. Nah, kemudian di sini kita menaruh nilai 2, dan di bawah kita nilai 5. 3 dikalikan 2, 6, 5 dikalikan 2, 10, 4 dikalikan 2, 88. Kemudian begitu pun yang di bawah, 5X kali 5, 25, 2Y kali 5, 10, 29 dikali 5, 945. Sehingga nanti nilai X, nilai Y ini bisa hilang. Sehingga hasil yang dikeluarkan X ini kita dapat sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3. Itulah untuk penyelesaian untuk sistem metode eliminasi. Kemudian kita lanjut yang ketiga, itu ada metode aturan Cramer. Soalnya masih sama. Nah, di sini saya menggunakan from OS import system. Ini adalah salah satu library yang ada dalam Python agar codingan kita bisa berjalan. Di sini saya langsung kasih masuk nilai yang akan diinputkan nanti. X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 5, C1 sama dengan 44, X2 sama dengan 5, Y2 sama dengan 2, hasil 2 sama dengan 29. X1 ini ibarat tadi A, Y1 ini ibarat B, hasil 1 ini ibarat C, dan X2 ini ibarat P, Y2 ini ibarat Q, hasil 2 ibarat R. Nah, di sini ada sistem CLS, ini ada sistem clear, agar codingan terlihat rapi. Kemudian kita masuk ke aturan Cramer, akan terprint soalnya, kemudian masuk ke nilai X, akan masuk ke aturan Cramer, rumus. Caranya itu hasil 1 dikali Y2, min Y1 dikali hasil 2, kemudian yang di bawah, X1 dikali Y2, min X2 dikali Y1. Ketemu X, dengan, kemudian lanjut lagi untuk mencari nilai Y, caranya masih sama, kemudian nanti ketemu Y. Dan ketika di run akan seperti ini. Aturan Cramer. Soalnya untuk nilai X 44 dikali 2 dikurang 5 dikali 29. Untuk bawahnya 33 dikali 2 dikurang min 5 dikurang 5 kali 5. Sehingga nilai X kita bisa dapatkan sebesar 3. Kemudian untuk cari nilai Y, caranya sama. 3 dikali 29, 3 dikali 29, kemudian 3 dikali 44, yang di bawahnya 3 dikali 2, 5 dikali 5. Sehingga kita dapatkan hasil Y sebesar Y sama dengan 7. Dari metode substitusi, eliminasi, dan Cramer, hasilnya sama. Cuma metodenya saja yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. 2 menggunakan rumus interpolasi kuadratik, cari nilai Y untuk titik X 3,2 berada di antara titik 1,1,5, 2,2,1, dan 5,4,2. Lalu gambar grafiknya. Nah, di sini saya menggunakan import NumPy as NP. NumPy sendiri itu adalah sebuah library yang isinya array, yang kita bisa isi dengan array. Kemudian lalu saya NP ini saya itu jadi inisialisasikan atau dimisalkan. Jadi nanti waktu pemanggilan kita cukup panggil NP. Tidak perlu tulis NumPy lagi. Nah, import matplotlib ini adalah library untuk menampilkan sebuah grafik. Jadi ini satu kesatuan. Kemudian seperti ini nilai X-nya 1,2,5, kan nilai X nih. 1, 2, dan 5.
Kemudian nilai Y-nya ada 1,5, ada 2,1, dan 4,2. Sehingga ketika program ini di-run, akan mengeluarkan hasil seperti ini. Akan keluar hasil grafiknya. Hasil titik pertama itu ada di 1, ada di 2, dan ada di 5. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Ada soal disuruh menyelesaikan SPL berikut menggunakan metode Gauss-Jordan. Di sini saya masih menggunakan import NumPy karena kan tadi itu NumPy juga itu bisa mengubah data list menjadi data array. Agar ini NumPy ini biasa digunakan dalam persoalan matematika sih memang. Kemudian di sini ada A sama dengan NP array. Saya kasih masuk tadi itu variabelnya saya hilangin. Kemudian Y-nya akan menjadi seperti ini. Kemudian ada NP lineal ALG solve. Ini nilai A sama Y seperti disubstitusikan begitu menjadi nilai X. Agar bukan nilai A dan nilai Y ini nanti nilai A di sini dan Y diibaratkan jadi X. Jadi kita cukup print X. Hasilnya pun akan keluar seperti ini. 2 min 1, 3 sama min 2. Itu dia untuk persoalan nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Kita disuruh mencari suatu fungsi fx, x pangkat 2, min 2x, min 2, dengan titik x0-nya sama dengan 2, x1 sama dengan 3. Tentukan akar x-nya dengan 2 metode. Yang pertama, ada metode biseksi. Nah, metode biseksi ini, pertama kita print cari biseksi. Ini sebagai judul doang. Kemudian kita menggunakan fungsi def lagi. Return x dikali 2 dikurang 2 kali x min 2. Kemudian bisection x0, x1, y. Di sini adalah error yang akan mungkin nanti kapan mau berhenti. Kemudian kita menggunakan while di sini itu sebagai beberapa kondisi. Jika dia x2 sama dengan x1, x0 plus x1 per 2 akan keluar. Kemudian ada if, ada else, itu sebagai kondisi. Jika dia tidak ada di if, maka dia berarti ke else. Begitu seterusnya. Kemudian saya menggunakan type data float, input x0, x1, kita akan menginput. Jadi user yang akan menginput nilainya. Tadi seperti di atas kan saya langsung taruh gitu nilainya, jadi tidak diinput oleh user. Kemudian akan keluar nanti hasilnya if bisection. Kemudian kita lanjut ke metode regula falsi menggunakan fungsi def. Kurang lebih caranya sama dengan biseksi, cuma berbeda rumus doang. Nah, kalau rumus di sini tuh regula falsi. Kemudian, rumusnya tuh kalau dalam regula falsi ini x0 dikurang x1 min x0 dikali fx0 per fx1 dikurang fx0. Nah, kemudian dalam condition jika tidak seperti itu, maka fx0 dikali fx2 kurang dari 0 atau x0 sama dengan x2. Sehingga x0 nanti kita input, ini sebagai inputan saja ini. Sehingga ketika di-run akan keluar seperti ini. Ini untuk metode biseksi tabel dan ini metode biseksi. Di sini nilai X-nya sama dengan X0-nya kan tadi 2, X1-nya 3, errornya saya buat 0,0001. Jadi berhentinya pas di 0. Atau fx2-nya sama dengan 0,0017. Sehingga pada iterasi keberapa? Berhentinya pada iterasi ke-13 atau required root is 2,7 320 5566 ada di sini seperti ini. Nah, untuk metode regula falsinya ada x0-nya sama 2, x1 sama 3, errornya juga sama, saya buat 0,001 sehingga berhenti pada iterasi keempat atau nilainya sebesar 2,373202614. Penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika kurang jelas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.